Peras amanginang hitanan yaholongan, kita sampai kepada renungan harian untuk hari Jumat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Salam semangat amanginang, kita selalu hukna. Kita dibekali dan dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini, Jumat 14 Juni tahun 2024, renungan dari Bilangan 14 ayat 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Dalam bahasa Batak dikatakan, nalabas rohani jaho bajala parasi roha godang, namar pamuati dorohana midah jahatun doh pangalausion, alai dang luason nama luasian anggo halak parsala, saina luluhononna doha jahatun ni ama-ama tuaka anakna, rodi sunduk patuluhon dohot paupaton. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita mempercayai Allah, kita meyakini Allah itu adalah Allah yang memiliki kasih setia, Allah yang selalu mengasihi dengan ketulusan. Kalaupun kondisi manusia itu terkadang bisa membuat sesuatu hal yang melanggar firman, yang membuat hati Tuhan bisa kita katakan bersedih karena sikap manusia, tetapi Tuhan terus mengampuni dan mau mengasihi. Jadi di dalam kemurahan Allah dan kasih setia Allah, semata-mata Tuhan menginginkan bagaimana hidup kita juga melakukan hal yang mengasihi. Ketika Allah panjang sabar, maka Tuhan juga menginginkan kepada kita memiliki sikap panjang sabar. Firman ini sungguh indah. Bagaimana pesan pertama firman ini, hiduplah di dalam kasih setia Allah yang berlimpah-limpah. Jadi kalau Allah mengasihi kita, maka kita juga menunjukkan rasa berterima kasih kepada kasih setia. Sama halnya dengan bangsa Israel. Kalau melihat kesalahan bangsa itu, bangsa yang memang mau bersungut-sungut, bahkan kurang bersyukur dalam penyertaan Tuhan, ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, selalu ada saja yang membuat hati Tuhan bersedih. Mereka menyembah berhala, bahkan menyalahkan Musa sebagai pemimpin, bahkan mengeluh atas kondisi yang mereka alami. Jadi hidup ini juga harus melihat bagaimana kita dalam kelimpahan kasih karunia Tuhan terus mengingat apa yang Dia berikan itu, kita juga mensyukurinya. Jadi ayat ini mengingatkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amanginang sampai sekarang, apakah kita sudah sempurna memuji Allah? Belum tentu. Hanya saja Tuhan menginginkan di setiap hari, di setiap waktu, kita terus memuji Dia. Kalau kita semakin bersyukur, mengasihi Allah, mengasihi sesama, maka Tuhan juga lihat itu semua. Jangan berhenti untuk mensyukuri yang namanya kasih setia Allah. Tapi yang pasti perlu kita untuk menjauhkan pelanggaran. Kalaupun Tuhan mengatakan Dia memiliki kasih setia, bukan berarti kita sebebas-bebasnya melakukan dosa, tidak. Tapi kita perlu menjauhkan diri dari dosa atau dari perilaku yang tidak diinginkan Tuhan. Yang kedua dari firman ini, Tuhan itu Maha Pemurah, bukan pemarah. Jadi kalaupun dikatakan Tuhan itu mau marah, memang betul. Dia mau menghukum kalau manusia itu salah.
Bahkan dalam ayat ini dikatakan ia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, bahkan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Wah, kalau Tuhan marah ternyata sangat mengerikan. Sampai kepada keturunan kita mendapat murka amarah. Karena itu jangan sampai Tuhan marah. Dengan apa yang kita lakukan, jangan ada dosa yang disimpan. Jangan sampai jauh daripada Allah. Kalau Tuhan sudah marah, maka tidak ada yang membendung. Oleh karena itu bukan amarah Tuhan yang menjadi beban bagi kita, tapi bagaimana kita terus mengubah diri. Karena Tuhan itu adalah Maha Pemurah. Dia memberi waktu untuk berubah, Dia menyediakan waktu untuk bertobat. Karena itu semoga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita terus mengalami perubahan dalam hal yang baik dan pertobatan, terlebih juga dalam kemurahan Allah, terus bersyukur. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas firman-Mu yang menguatkan kami, Engkau Maha Pemurah dan bukan pemarah. Tuhan sungguh mengasihi kami. Engkau selalu mengampuni kami. Karena itu Bapa, biarkan kami untuk meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan. Kami terus dibaharui akan kehidupan yang selalu memuliakan Tuhan. Berkati sahabat pendengar channel YouTube ini, berkati hamba-Mu agar dimampukan dalam pelayanan dan juga keluarga. Bertambah-tambah berkat bagi kami semua. Berkati yang sedang mengalami sakit, agar dikuatkan yang sedang bergumul, Tuhan mampukan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam Amanginang, kita semua, Tuhan memberkati aktivitas kita. Salam sukacita.